Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat VIP pada malam hari ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, kami rindu mengerti isi hati Tuhan pada malam hari ini, agar kami boleh melakukan, agar kami berjalan seturut daripada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, urapi setiap kami, urapi telinga kami dan urapi hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat mas saya pada tahun ini berasal dari Amsal 14 ayat 27. Saya akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, takut akan Tuhan ini bukan seperti kita takut akan ketinggian, seperti kita takut akan tempat ketinggian, kita takut ular, atau kita takut di tempat yang gelap, atau kita takut berjalan melewati kuburan. Tapi takut akan Tuhan ini berbicara tentang di mana kehidupan kita harus lebih mengutamakan Tuhan, harus lebih menghormati Tuhan, harus lebih menomorsatukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah mengalahkan maut. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, dan ini juga menjadi rema buat saya untuk saya melewati tahun 2026 dengan roh takut akan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, kalau kita lebih mendahulukan Tuhan, kalau kita hidup di dalam kuasa daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kehidupan. Maka Tuhan sendiri akan yang memberikan kita, menghindari kita dari jerat maut. Banyak keuntungan jika kita takut akan Tuhan. Kita akan diberikan hikmat sama Tuhan. Kita akan diberikan arahan apa yang harus kita lakukan. Kita juga dituntun sama Tuhan. Bahkan kita ditegur di saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kalau tema tahun ini dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk mencapai kemuliaan itu hanya satu kuncinya, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan ingin memakai hidup kita, Tuhan ingin memakai hidup saya, Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita sendiri tidak mau melekat sama Tuhan, kalau kita sendiri tidak mau intim sama Tuhan, kalau kita sendiri tidak mau bergaul dekat dengan Tuhan, kalau kita menomorduakan Tuhan, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, gimana kemuliaan Tuhan itu bisa terpancar di dalam kehidupan kita? Di saat kita mengutamakan Tuhan, di saat kita dekat sama Tuhan, di saat kita berhubungan melekat dengan Tuhan, di saat kita mengutamakan Tuhan, pasti Bapak Ibu, roh kita, karakter kita akan diubahkan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan sendiri akan membersihkan seluruh kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan memproses kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan membersihkan kita. Sampai kita berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Bukan zamannya Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Untuk kita saat ini, tahun ini mencari perkenanannya manusia. Tidak. Tapi tahun ini kita harus mencari perkenanannya Tuhan.
Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama takut akan Tuhan. Dengan kita takut akan Tuhan, maka kita akan dihindari, maka kita terhindar dari jerat maut. Yang kedua, kita dengan takut akan Tuhan, kita akan mendapat yang namanya ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itu adalah berkat jika kita takut akan Tuhan. Ada 3 berkat jika kita takut akan Tuhan. Ada 3 berkat jika Priscilla takut akan Tuhan. Ada 3 berkat yang akan kita terima jika Bapak Ibu takut akan Tuhan. Berkat yang pertama yang tadi dikatakan terhindar dari jerat maut. Kedua, kita ada ketenteraman yang besar. Ketiga, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Ini yang kita perlukan di dalam kita melangkah di tahun 2026. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melihat jalan mana yang harus kita jalani. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita semakin takut akan Tuhan. Marilah kita semakin mengutamakan Tuhan. Marilah untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Marilah untuk kita selalu mengutamakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur atas segala firman yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengajari kami untuk kami takut akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan di dalam takut akan Tuhan ini kami boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan, kami boleh diserupakan dan segambar dengan Tuhan. Bahkan karakter kami adalah karakter yang Tuhan mau, karakter Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata atas hidup kami. Sehingga orang lain juga boleh mengenal dan melihat kemuliaan Tuhan ada atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah dengan darah Yesus Tuhan menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang mengalami masalah pergumulan, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka satu persatu. Kuatkan dan teguhkan setiap mereka untuk mereka tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Untuk mereka tidak menjadi lemah, untuk mereka tidak menjadi patah semangat, berputus asa. Tapi biarlah dengan masalah pergumulan sakit mereka, mereka boleh semakin intim, mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang mengalami masalah pergumulan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang terbaik, yang terutama, teristimewa, mengalir terus menerus, susul menyusul, tidak pernah berhenti dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.